Ada waktu seorang anak yang berusaha melakukan klaim-klaim dengan melakukan posting di sosial media, ambil gambar gitu ya, dengan background Desa Anies, seakan-akan dia yang mungkin bayangannya mencoba menciptakan persepsi bahwa seakan-akan dia yang menciptakan itu gitu, atau yang menjadi tokoh utama di balik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang, kali ini bersama saya Nisa Triwahyuni di Podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Hari ini kita lagi duduk bersama dengan Mas Kozin yang merupakan seorang pejuang politik di balik kampanye yang luar biasa yang mungkin teman-teman bisa dan juga sudah akrab sekali dengan kampanye tersebut, yaitu kampanye Desak Anies. Di sini saya akan memandu podcast untuk bertanya-tanya mengenai apa sih itu Desak Anies dan kenapa sih Desak Anies ini sangat populer di antara anak-anak muda. Padahal kan Desak Anies sendiri merupakan kampanye politik yang sepertinya tidak disukai oleh anak-anak muda. Dan kampanye ini sangat disukai oleh masyarakat dan memiliki popularitas yang mungkin membuat saya akhirnya penasaran dengan apa itu Desak Anies. Halo Mas Kozin. Halo Yuni, apa kabar? Bisa panggil saya Anissa aja. Mungkin bisa panggil Anissa saja, iya. Oh, Anissa ya. Saya manggilnya Anissa ya. Anissa perempuan, Anissa itu ya. Iya, Mas. Oke. Ya, senang sekali bisa ngobrol sama kamu. Senang sekali juga bisa bertemu dengan Mas Kozin hari ini. Saya boleh tahu nggak Mas? Enggak. Saya jadinya grogi, nggak jadi groginya. Ketawa dulu. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Saya mau tahu deh Mas, kira-kira kan Desak Anies ini menjadi suatu kampanye yang membersamai dan menjadi perjalanan politik Pak Anies di pemilihan umum tahun 2024. Kira-kira ini Desak Anies ini memang dikhususkan hadir di pemilu atau memang sebenarnya Desak Anies ini sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya? Oh ya, makasih Nisa. Jadi menarik memang bicara soal Desak Anies ini karena menjadi tren banget ya di kalangan, terutama di kalangan anak-anak muda pemilih ya. Dan sebenarnya kalau bicara soal historical dari Desak Anies sendiri, kalau di ekosistemnya Mas Anies, baik ekosistem politik maupun sosialnya Mas Anies, Desak Anies itu bukan sesuatu yang baru. Karena dulu ketika awal mula Mas Anies masuk politik ya, mengikuti kontestasi konvensi di sebuah partai politik 2013, waktu itu Partai Demokrat, itu kita sudah pernah bikin acara yang sama, tapi dengan nama lain waktu itu. Jadi dulu tahun 2013 ada namanya Mengadili Anies. Mungkin kalau di YouTube, di Google itu masih ketemu. Jadi kita dulu juga sering bikin konten-konten ya tentang pendidikan politik. Dan kemudian juga ada Mengadili Anies. Jadi ide dasarnya itu adalah kita nggak mau, kalau dalam politik itu kan kita mau milih orang yang kemudian ketika terpilih orang itu akan di-assign menjadi seorang pemimpin yang sangat menentukan kehidupan kita, kehidupan rakyat gitu ya. Nah, kita nggak mau seperti membeli kucing dalam karung. Maka ide dasarnya adalah ya kita harus adili dulu. Gitu ya, kita adili, kita cecar dengan berbagai pertanyaan apapun tanpa tedeng aling-aling, dan kemudian kita pengen dengerin jawabannya. Apa yang dipikirkan, apa gagasannya, lalu kemudian dari situ kita bisa memilih ya dan tidaknya begitu. Jadi waktu itu namanya Mengadili Anies. Nah, sebenarnya dalam proses-proses berikutnya itu ada beberapa nama-nama, dan ketika Pilpres kemarin event yang sama, tapi kemudian diformat dalam sebuah brand baru atau nama baru yang munculan ide Desak Anies itu. Jadi
Kalau dulunya mengadili Anies, sekarang menjadi desa Anies ya. Jadi sama, jadi ingin menghadirkan Anies. Makanya posisinya itu kalau di desa itu kan Anies duduk di tengah, dikelilingi orang. Kemudian boleh mencecar apa saja, tanpa di skenario, tanpa skrip gitu ya. Dan siapapun bisa nanya gitu ya. Dan kemudian nanya balik gitu ya, kayak debat begitu, sehingga benar-benar bisa tereksplor. Gagasnya apa sih? Track recordnya gimana sih, kan begitu. Nah itu begitu. Dan kemudian akhirnya berkembang juga. Di Pilpres kemarin sebenarnya tidak hanya desa Anies ya, waktu itu juga untuk calon wakil presidennya, untuk Gus Imin, dibuat namanya Selepet Imin. Iya, Selepet Imin. Ya kan, nama itu kan muncul dari waktu itu di Magelang hadir di sebuah pesantren. Kalau di pesantren apa sih nih yang cerita yang asik, yang lucu-lucu pesantren itu adalah istilah orang kalau di pesantren itu kan suka nyelepet begini kan, pakai sarung tuh buat apa kayak yang selepet namanya selepet. Nah itu untuk calon wakil presiden namanya Selepet Imin. Itu sama. Jadi Gus Imin dihadirkan kemudian dicecar dengan berbagai pertanyaan begitu. Dan itu menjadi tren sampai sekarang. Bahkan kalau saya lihat pilkada sekarang para caleg juga mengadopsi gagasan atau model event semacam itu, walaupun tentu dengan nama-nama yang berbeda-beda ya. Di Jakarta saya lihat juga beberapa kandidat bikin acara serupa juga dengan nama lain begitu ya. Ya kita senang aja gitu ya. Gagasan itu menjadi tren dan diadopsi, diimitasi begitu. Baik, berarti secara historikal memang Desak Anies sendiri bukan hanya ditujukan untuk Pilpres kemarin, tapi memang sudah ada di sebelum-sebelumnya. Nah, kita kilas balik ke tahun-tahun sebelumnya, ke periode-periode sebelumnya di pemilihan umum yang ada di Indonesia. Biasanya kan kampanye yang dilakukan oleh calon presiden dan pasangan calon itu biasanya kan hanya sebatas menyampaikan visi misi dan juga biasanya kan ada trik-trik datang ke belusukan ke pasar atau ke daerah-daerah yang mungkin tidak tersentuh. Nah, apakah menurut Mas sendiri, Desak Anies sendiri ini merupakan kampanye, bentuk kampanye, keterbaruan kampanye yang mungkin tidak ada di pemilu-pemilu sebelumnya? Ya, setauku belum ada makanya Desak Anies itu seperti tidak lagi sekedar mendesak, tapi mendobrak tradisi kampanye ya. Kalau dulu kan kampanye itu selalu yang konvensional nih, atau yang sudah jalan biasanya kan menghadirkan massa, lalu kemudian ada stage panggung di depan, lalu orang menuju ke satu titik yang sama, lalu orasi, ngundang artis atau nyanyi, atau mungkin ya orasinya juga satu arah kan begitu ya. Lalu ada yel-yel dan seterusnya kan begitu. Yang konvensional kan begitu. Perdebatan hanya terjadi ketika debat kandidat aja kan gitu ya. Nah, Desak Anies ini saya kira berkontribusi untuk menciptakan tradisi baru dalam kampanye yang lebih berkualitas ya. Dan di luar soal kontestasinya menang dan kalah, tetapi Desak Anies ini mampu menghadirkan cara baru dalam berpolitik yang bisa jadi lebih sehat, lebih mengeksplor gagasan, dan lebih menarik juga buat calon voters ya, calon pemilih begitu. Dan semoga ini juga bisa diadopsi luas sehingga kita akan dapat satu kultur baru di dalam tradisi elektoral kita gitu ya gitu. Jadi kultur baru itu adalah ya orang kalau memilih harus tahu siapa yang akan dipilih, jangan hanya karena uang atau amplop atau sembako aja kemudian milih. Betul. Tetapi lo harus tahu gitu. Dan tradisi bertanya, mencecar, ya berdebat itu penting dalam berpolitik dan itu akan menyehatkan demokrasi begitu. Kalau nggak begitu, demokrasi nggak akan sehat. Demokrasi akan dalam tanda kutip dibegal oleh kekuatan modal, ya, kekuatan uang, di mana ya yang penting bikin image, bayar media banyak-banyak, bikin pencitraan, masuk blusuk sana blusuk sini, lalu kemudian habis itu di belakangnya kasih sesuatu, orang milih kan begitu. Nah, ujung-ujungnya pola-pola lama yang konvensional dan transaksional seperti itu menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas. Bukan hanya tidak berkualitas ya, sudah tidak berkualitas, tidak berintegritas.
akhirnya ya selama 5 tahun berikutnya yang terjadi adalah eksploitasi terhadap rakyat, terhadap sumber daya alam, ya, terhadap ekonomi, kan begitu. Jadi alih-alih kita mau mendapatkan pemimpin yang bagus, yang melindungi, yang mensejahterakan, malah sebaliknya, ya, menindas, memiskinkan dan membodohkan, begitu. Oh ya, tadi Mas kan menyebutkan kalau misalkan kampanye-kampanye sebelumnya itu, kampanye konvensional itu hanya mengutamakan komunikasi satu arah. Berarti apakah di kampanye Desak Anies ini sendiri merancangkan bentuk komunikasi yang mungkin tidak hanya satu arah, melainkan dua arah? Jadi Pak Anies sendiri ini tidak hanya sebagai narasumber, namun Pak Anies juga menerima pesan dari masyarakat. Oh iya, kan ketika di dalam forum Desak Anies ini, orang menyampaikan. Bahkan yang saya lihat lebih banyak mendengar akhirnya. Iya kan, si kandidat ini istilah kita itu belanja masalah. Istilah belanja masalah. Istilah belanja masalah sekarang sudah banyak dipakai juga oleh para politisi. Tetapi istilah itu dulu kita perkenal karena memang ya lo kalau mau jadi pemimpin ya lo harus tahu masalah. Lo harus belanja masalah ke rakyat, begitu kan. Nah di forum kayak Desak Anies itu, orang kan berlomba-lomba nih untuk tunjuk jari, lalu kemudian moderator akan tunjuk, oke kalian kemudian akan tanya kan. Dan si kandidat atau narsum ini kan dikasih batasan tuh, menjawab hanya sekian menit, kan begitu ya, dikasih batasan, nggak boleh panjang-panjang karena kemudian memberikan kesempatan yang luas kepada audiens untuk bertanya. Nah bertanya itu kan di samping bertanya pasti ada aspirasi biasanya yang disampaikan atau pandangan atau keadaan potret kondisi real di masyarakat gitu. Dan itu penting. Plus kemudian itu recorded, direkam, di streaming bahkan ya secara live melalui channel platform online yang itu terekam abadi. Artinya apa? Itu menjadi janji politik. Statement-statement yang kemudian muncul di dalam proses diskusi desak itu sebenarnya ya tercatat, terekam. Lalu suatu saat ketika si kandidat ini terpilih, kita punya bukti untuk nanti menagih, mengawal gitu loh, iya kan? Jadi ini loh, dulu kamu ngomong ini, ketika ada pemimpin kemudian ternyata bertentangan dengan yang diomongkan ketika kampanye, ya, kita bisa tunjukkan ini buktinya gitu. Bahkan lebih lanjut itu sebenarnya ya Desak Anies ini kan hanya salah satu event di dalam proses kampanye. Yang lainnya banyak variasi kita bikin, termasuk bikin kontrak politik. Jadi ada kontrak politik tertulis antara kandidat, ya, entah itu kandidat legislatif maupun kandidat eksekutif, yang kemudian disepakati bersama dengan perwakilan dari komunitas atau rakyat, lalu kemudian itu menjadi kontrak politik. Gunanya apa? Ya ini untuk nagih. Untuk nagih nanti kalau jadi, ya ini Anda punya kontrak politik. Jadi memang ya politik itu adalah proses, di dalam politik ada proses transaksi. Tetapi yang membedakan adalah ada yang proses transaksinya itu di awal, ya secara material. Tetapi ada yang proses transaksinya itu nanti kalau sudah terpilih. Begitu. Nah, di dalam proses demokrasi yang tidak sehat, maka politik elektoral itu ada transaksi di awal dalam bentuk apa? Ya tadi, orang yang mau dipilih, dia ngamplopin, dia ngebayar, dia ngasih sembako, lalu orang milih. Itu transaksi di awal. Maka sesungguhnya secara filosofis, kalau transaksi itu di awal, dibayar lunas di awal, ketika orang itu terpilih, dan dia kemudian membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan janji politiknya atau yang merugikan para pemilihnya, dia nggak bisa dimintain pertanggungjawaban. Misal nih, kamu milih saya, ya kan? Saya ngasih uang ke kamu nih. Lalu Nisa, ketika saya jadi bupati, jadi legislatif, atau jadi presiden sekalipun, kamu nanya, Pak Husin, dulu kan kamu janji begini, kok nggak dilaksanakan? Kan saya tinggal bilang, loh,
kontrak saya dengan kamu udah selesai. Kamu sudah saya bayar. Benar. Saya tidak punya kewajiban untuk menjalankan janji saya. Saya sudah selesai kontrak, transaksi kita sudah selesai. Jadi kamu nggak bisa nuntut saya. Tetapi dalam proses elektoral demokratik yang bagus, maka transaksi itu nanti di akhir. Yang di awal adalah apa? Janji politik. Janji politik. Jadi seorang politisi ketika mau running, dia bikin kontrak politik tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kemudian setelah terpilih, kan di dalam kontrak politik pasti ini kan ada program-program yang dijanjikan ke masyarakat. Maka setelah terpilih, masyarakat bisa nagih. Ini dulu kamu janjinya ini formal. Sehingga kemudian yang terpilih ini dia harus bayar. Kan pada akhirnya transaksi itu harus bayar. Cuma bedanya apa? Kalau tadi di awal itu bayarnya dengan amplop, dengan sembako di awal. Tapi kalau ini bayarnya adalah dengan program-program yang dijalankan oleh institusi atau pemerintahan. Yang benefitingnya itu adalah untuk rakyat, untuk komunitas, bukan personal begitu ya. Ya ada di kontrak politik itu. Berarti itu menjadi salah satu alasan kenapa ini namanya menjadi desak Anies, karena ada hal-hal yang mungkin bisa didesak kepada Pak Anies itu sendiri ya Mas? Iya, jadi memang filosofinya kan juga begini juga. Sebenarnya kan kalau kita memilih seorang pemimpin itu bukan pemimpin yang minta, tapi rakyat yang meminta. Ya maka harus didesak kan gitu. Gua seneng sama lu. Gua pingin lu memimpin kita nih. Kenapa pingin lu memimpin kita? Ya karena lu punya track record bagus, punya portofolio, membela rakyat, tidak korupsi. Ya kan? Lalu rakyat kemudian, saya mau desak kamu. Saya mau desak kamu supaya kamu berani melenggang di dalam politik, ikut kontestasi, dan nanti terpilih, maka kamu akan menjadi pemimpin yang melindungi kita, akan begitu. Makanya didesak filosofinya. Begitu. Oke Mas, kita agak mundur sedikit ke dibalik nama desak Anies. Ini saya pernah dengar kalau misalkan desak Anies ini sendiri awalnya ditujukan untuk menarik perhatian dan juga menarik minat anak-anak muda untuk masuk ke politik, karena politik itu bukan hanya untuk orang tua, bukan hanya untuk milenial, tapi anak-anak muda pun, bahkan yang di usia belum bisa memilih pun bisa untuk terjun ke politik. Apakah itu benar, Mas? Ya tentu banyak di dalam penciptaan sebuah nama atau branding, apalagi dalam kontestasi politik pasti banyak aim, banyak tujuan ya. Tadi tentu pertama harus menarik, kemudian punya landasan filosofis yang kuat, rasional, ya gitu ya. Kemudian itu juga bisa menjadi pengikat, kan begitu ya. Ada hal itu tentu itu pasti menjadi background. Nah, termasuk tadi kenapa kok nggak make, tadinya kan mau mengadili Anies, tapi kenapa kok nggak make itu? Ya waktu itu kan posisinya sebagai advisor nih yang memberikan saran. Waktu itu kita sarankan ya kalau nama itu dipakai kan identik dengan dulu masa lalu, kebaruannya nggak kerasa kan begitu. Maka di rebranding dengan nama yang baru ini sehingga lebih menarik ya. Tentu ada hal-hal semacam itu ya supaya tadi anak-anak muda itu tertarik di politik. Dan kemudian tidak jengah dengan politik karena ya memang politik ya harus, orang-orang baik harus berani masuk politik kan begitu ya. Dan kalau kan gini ya, selama ini muncul persepsi terutama di anak-anak muda, politik itu jahat, ya kan? Iya kan? Iya, gitu ya. saya Jadi sendiri juga mikir kayak gitu sih awalnya. Jadi politik itu isinya para bandit, koruptor kan begitu. Iya betul. Kenapa? Ya karena berita-berita yang muncul tiap hari itu adalah berita-berita aktor-aktor politik yang jahat. Kenapa yang muncul banyak itu? Artinya memang aktor-aktornya banyak yang jahat. Kan begitu ya. Tetapi kan kalau kita lihat politik dulu di era awal kita kemerdekaan, ya kan, sebut nama misalnya para founding fathers kita, misalnya Soekarno, Hatta, Agus Salim, Wahid Hasyim, Syahrir, itu mereka apa profesinya? Mereka kan sebagai politisi. Oh iya. Ya enggak? Iya.
sebagai politisi, kita melihat mereka itu mulia nggak? Mulia. Mulia kan? Iya. Kan beda dengan sekarang kita melihat para politisi itu nggak mulia kan? Iya. Jelek gitu ya. Nah, kenapa dulu sama-sama di politik tapi melihat para founding father kita itu mulia? Karena mereka adalah politisi yang berintegritas. Mereka politisi yang memang memperjuangkan kepentingan rakyat. Lalu mereka banyak di dalam politik itu, ya kan antara Soekarno dengan Hatta aja ada beda pendapat, ya kan? Dengan yang lain juga beda pendapat. Ya wajar mereka berpolitik, berkompetisi. Tetapi ada satu hal bahwa mereka itu ya berintegritas. Mikirin rakyat, gitu. Nggak mikirin diri sendiri, nggak mikirin keluarganya doang, nggak mikirin kelompoknya doang gitu ya, nggak mikirin bohirnya doang, tapi mikirin Indonesia gitu ya. Sehingga apapun yang mereka lakukan itu ya dilihat sebagai sesuatu yang mulia. Walaupun ya tentu ada perdebatan, beda pendapat, ya adu gagasan sengit kan gitu ya, mungkin saling mengkritik, itu ada. Tapi kita melihatnya mulia. Tapi sekarang enggak. Tadi anak-anak muda takut. Ya karena tadi yang dominan itu yang memang tidak berintegritas, tidak mikirin rakyat, hanya mikirin keluarganya, mikirin kelompoknya, ya kan, mengabdi kepada cukongnya kan gitu ya. Atau bahasa kerennya itu apa? Apa namanya? Kalau mengabdi kepada pemodal itu istilahnya oligarki kan gitu ya. Nah, ya yang dominan yang begitu-begitu. Yang itu akhirnya membuat orang itu melihatnya jelek. Apakah ini mau kita biarkan? Tidak. Kan tidak. Ya. Tapi bagaimana cara tidak membiarkan ini? Apakah kita harus menghindarinya? Justru jangan. Kan begitu. Semakin ditinggalkan, semakin dihindari. Ya yang jahat-jahat, yang tidak berintegritas semakin merajalela. Lalu mengatur negara ini, iya lama-lama negara ini habis. Kekayaan alamnya dieksploitasi, dijual keluar gitu ya, rakyat makin dimiskinkan begitu ya, gitu. Maka orang-orang baik harus berani apa? Bertarung. Lu kalau jadi orang baik, jangan baik untuk diri lu sendiri. Kalau orang baik untuk diri sendiri gampang, iya kan? Itu gampang banget. Ya memang paling enak itu jadi orang baik tapi untuk diri. Tapi yang susah adalah lo jadi orang baik tapi lo berjuang untuk memperjuangkan kebaikan itu terhadap orang banyak. Baru lo itu pejuang. Benar. Gitu. Nah, itu yang sulit. Nanti ketika melenggang politik kan dicecak. Iya kan? Kamu masuk politik mau jadi penjahat ya kan begitu ya. Yeah. Pertanyaannya, lah kalau orang mau bisnis emangnya mau jadi, kan bisa juga di bisnis kan bisa juga kotor, bisa baik juga kan. Misalnya Nisa mau jadi dosen, seakan-akan itu langsung mulia kan. Ya belum tentu juga, ada juga dosen yang kotor juga. Iya kan gitu. Hanya kan tergantung aktor-aktornya kan. Lu mau jadi ustadzah, kiai, seakan-akan kan langsung mulia kan. Ya belum tentu juga kan begitu ya. Artinya jangan dilihat sektornya, tetapi aktor-aktornya ini penting. Nah, tadi kembali ke soal politik, itu harus dilihat aktornya. Jadi politik itu bisa mulia kalau aktor-aktor yang bermain di situ, berkontestasi di situ adalah orang-orang mulia, orang-orang bermartabat. Maka politiknya bermartabat. Tadi seperti yang saya ceritakan di kisah Founding Fathers itu kan, begitu. Nah, bagaimana cara membuat aktor-aktor itu bermanfaat? Ya kita ciptakan ekosistem yang kondusif untuk orang-orang baik ikut bertarung. Jangan, ya sekarang ini kan kita sulit sekali orang-orang yang baik mau ikut bertarung, dihambat sana sini ya, ya kan, partai dikunci sana sini. Ya tapi kita nggak boleh nyerah. Kita harus terus berjuang. Ya karena politik itu memang perjuangan begitu. Oke, sebagai anak muda nih Mas ya, kan saya ini Gen Z. Kalau saya kenapa? Gen apa ya? Kolonial.
Apa ya, kayaknya baby boomers mungkin. Oh enggak dong, ketuaan enggak. itu Juga maaf bapak saya. millennials. Ya berdekatan lah Iya, antara berdekatan. kolonial dengan Bisa, milenial. bisa. Kan kalau sebelum Gen Z milenial ya. Iya, milenial. Sebelum milenial apa? Baby boomers, Enggak, itu sebelumnya lagi. Gen X ya kalau nggak Gen salah. X. Nah, sebutannya itu kolonial. Bisa. Jadi gua sebenarnya gen kolonial di ujung, menjelang masuk ke milenial. Oke. Jadi kan saya ini anak muda Gen Z, Mas. Agak awalnya tuh nggak tertarik gitu kan sama politik, terus kok dilihat-lihat politik ini seru gitu kan, kok politik ini sebenarnya tuh nggak bosen gitu, nggak cuman yang kayak denger orasi dari calon presiden, calon pasangan presiden gitu kayak ayo pilih saya nanti saya ini gitu, tapi di Desakani sendiri ini yang membuat saya akhirnya saya dan teman-teman muda lainnya akhirnya tertarik ke politik itu karena mungkin tidak hanya kita mendengarkan mereka, tapi mereka juga mendengarkan kita. Nah, terus juga dari Google Trends yang saya temukan selama penelitian ini, saya menemukan bahwa seperti yang tadi dibilang kan, kalau misalkan kampanye ini tuh tidak hanya dilakukan oleh Pak Anies sendiri, ada dari Gus Imin tadi, terus juga dari lawan politik juga, mungkin dari Prof. Mahfud ya? Iya, Prof. Waktu Mahfud. itu bikin apa ya? Pak Mahfud bikin tabrak Prof. Tabrak Prof ya? Tabrak Iya, Prof. betul. Dari Pak Ganjar juga ada. Namun di Google Trends ini sendiri tuh nama Desakani's itu menjadi tingkat popularitas tertinggi di pencarian keyword gitu. Oke. Saya penasaran deh Mas, ada nggak sih strategi pemasaran yang dilakukan oleh tim, mungkin dari Pak Anies juga untuk meningkatkan atau mungkin mencapai di titik popularitas ini? Iya. Jadi kalau sebenarnya ya strategi itu kan seiring dengan proses ya. Orang mungkin membayangkan, wah lu strateginya yang enggak juga ya. Sebenarnya ya baik keadaan juga gitu ya. Kan begini, kadang kreativitas itu muncul karena keterbatasan. Justru karena di paslon A ini banyak keterbatasan ya. Maka memaksa tim kreatif ini bekerja sekreatif mungkin, kan gitu. Lo kalau nggak punya duit banyak gimana? Ya harus kreatif, kan begitu. Lo kalau dihalangi di mana-mana, ya harus kreatif, kan begitu. Jadi menurut saya tadi ya soal faktor popularitasnya lebih tinggi. Kan pertama kan yang pertama, ya kan? Desakani's kan yang pertama, yang kemudian itu menjadi pionir dan akhirnya diimitasi dan diinovasi. Lalu kedua tadi karena mengalami serba keterbatasan, ketiga karena dihalangi di mana-mana, ya kan, mau bikin di Jogja tiba-tiba tempatnya harus dibatalkan begitu ya, jadi orang makin penasaran, kan gitu. Nah, ketiga dari bukan hanya sekedar nama, tapi forumnya, desain forumnya itu asik kan, buat anak muda itu asik, dan topiknya juga topik-topik banyak kan, memang anak muda yang bisa ngikutin kan begitu, sehingga ya menurut saya yang disebut kreativitas tadi muncul karena keterdesaan itu. Jadi keterdesaan itu, dan menurut saya ini rumus. Kedua adalah kolaboratif. Jadi yang pertama tadi soal karena keterdesaan maka menjadikan kreatif. Kedua adalah kolaboratif. Jadi kalau Nisa cek, oh saat itu siapa sih tokohnya? Nggak ada. Ubah Bareng itu siapa sih tokohnya? Nggak ada. Bukannya nggak ada, banyak, lalu kemudian semua egaliter. Kan biasanya begini ya, kalau sebuah branding naik, lalu biasanya ada sosok yang kemudian tiba-tiba muncul dianggap sebagai mungkin founder, owner, atau apapun istilahnya ya, yang kemudian riding the popularity, yang kemudian dia gaining sesuatu, gaining popularity juga gitu ya. Kan banyak itu kejadian begitu ya, baik dalam politik maupun dalam marketing pada umumnya, itu kan ada selalu begitu ya. Inilah tokoh di balik. Kalau di Desakani's nggak ada. Jadi kalau mau dicari siapa sih tokohnya? Oh, tokohnya semua tokoh. Gitu. Siapa tim kreatif? Semua tim kreatif. Kenapa? Karena dibuat seegaliter mungkin. Semua bisa chip in kontribusi begitu ya. Ada waktu seorang anak yang berusaha melakukan klaim-klaim dengan melakukan posting di sosial media, ambil gambar gitu ya, dengan background Desakani's, seakan-akan dia yang
mungkin bayangannya mencoba menciptakan persepsi bahwa seakan-akan dia yang menciptakan itu gitu, atau yang menjadi tokoh utama di balik itu. Nggak bisa tuh. Akhirnya ya orang tahu juga ini bukan yang menjadi tokoh kreator utamanya, enggak juga. Jadi dibuat seegaliter mungkin sehingga ketika brand ini muncul maka itu milik bersama. Jadi ownership-nya itu jangan dimonopoli. Nah, itu teknik berikutnya ya. Jadi ownership-nya harus dibuat ini menjadi milik bersama. Nah, itu penting. Ketika ownership itu meluas, maka dengan sendirinya partisipasi akan tinggi. Ketika partisipasi tinggi, maka kemudian muncul kolaborasi. Begitu. Berarti partisipasi dari masyarakat ini menjadi salah satu feedback terhadap desakan ini sendiri dari masyarakat. Menurut Mas sendiri, kalau misalkan dilihat dari tingkat ketertarikan masyarakat, sebenarnya apa sih yang bisa mengukur gitu kalau misalkan desakan Anies ini akhirnya populer gitu? Ya pakai cara-cara yang digunakan oleh para pekerja media pada umumnya, ya sederhana aja, nggak usah pakai yang rumit-rumit. Ya karena dia live streaming, jumlah viewersnya, ya kan, ketika live streaming berapa kan ketahuan di situ, ya kan. Kemudian progresnya dari Desa Anies pertama, kedua dan seterusnya itu selalu. Nah, kemudian jumlah partisipan, dan satu hal, peserta Desa Anies itu tidak ada yang dibayar. Kan beda banget. Yeah. Kalau dalam kampanye politik biasanya orang suruh datang itu ditransportin, bahasa halusnya itu apa namanya? Amplopin gitu. Iyalah, kalau bahasa diamplopin kan kasar ya. Pokoknya uang transport gitu ya. Ospul istilahnya kalau dulu. Ospul, ongkos pulang. Istilah halusnya ospul, ongkos pulang. Nah itu, tapi di sana enggak. Orang datang itu ya ongkos sendiri, bensinin sendiri, kadang sampai berdesak-desakan gitu ya. Jadi itu bisa jadi ukuran yang sangat kasat mata. Kemudian daya replikasi atau imitasinya, ya buktinya itu direplikasi, ditiru, iya kan? Jadi gini, kalau dalam pola gerakan itu justru kekuatannya itu adalah right to copy, hak untuk meniru. Di dalam pola gerakan sosial yang unstructured movement, itu kekuatannya justru bukan di copyright. Kalau dalam bisnis, di dalam kita meng-create sebuah produk di industri, itu copyright itu penting, ya kan? Lo bikin sesuatu ide, maka lo kasih copyright supaya nggak ditiru, ya, karena lo kan mau menjual barang ini secara material. Tapi kalau yang mau kita jual itu ide, gagasan, maka justru jangan kasih copyright, tapi right to copy dibalik. Apa itu Mas bedanya Mas? Kan copyright itu diproteksi, nggak boleh ditiru. Kalau copyright itu silahkan ditiru. Oke. Iya, copy itu right. Right to copy. Right to copy. Copy. Right to copy, hak untuk meniru. Jadi justru suruh orang tiru aja. Makanya kalau ada orang niru Desa Anies itu ya senang malah kita. Memang ya kan tujuan kita kan jual gagasan. Iya. Kesuksesnya apa? Kesuksesnya bukan revenue yang kita dapat. Kesuksesnya adalah semakin banyak gagasan-gagasan itu diadopsi, maka bangsa ini akan untung. Rakyat, karena kemudian orang menjadi berpikir, yang kita bicarakan dalam Desa Anies kan ide-ide tentang bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana mencegah korupsi, bagaimana membuat bangsa ini makin maju, kan begitu. Semakin ide itu diserap, artinya kesadaran meluas. Lalu orang kemudian punya gairah bersama-sama untuk memperbaiki bangsa ini, kan begitu. Begitu. Dari visi misi yang dimiliki oleh pasangan calon satu atau Pak Anies dan Gus Imin, ini tuh apakah banyak dari tampungan apa ya bisa disebut tampungan dari opini-opini masyarakat yang hadir di Desa Anies itu, atau mungkin memang Pak Anies ini cuman melihat dari garisan besar gitu Mas? Banyak sekali.
tidak hanya dari Desa Anies ya, tetapi di dalam visi misi itu sebenarnya itu adalah menyerap dari proses-proses aspirasi, interaksi, diskusi dengan publik, dengan masyarakat. Desa Anies itu ada salah satu medium untuk menyerap itu. Tapi di luar Desa Anies sebenarnya banyak sekali, dan tidak hanya Mas Anies, tapi kan kita juga punya tim pakar waktu itu, para jubir-jubir, para influencer yang memang mereka itu ya datang kemana-mana gitu, menyerap, lalu kemudian ada tim perumus yang mensarikan itu, membuat itu menjadi ringkas ya, lalu jadilah visi misi itu. Maka waktu itu kan tebel ya visi misinya, dan orang begitu baca visi misi paslon 1 itu kan langsung ini bener keren, ini tidak copy paste gitu kan, ini beneran kalau ini bisa dijalankan Indonesia keren banget kan, begitu. Semua mengakui itu, bahkan lawan politik juga mengakui itu gitu. Lawan politik itu mengakui, oh ini keren banget begitu ya. Tapi kan namanya politik ya, tentu belum tentu ide besar itu bisa langsung teraplikasikan kalau kekuatan politiknya tidak cukup kan, begitu. Betul. Terus nih Mas, saya penasaran soal, jadi kan Desak Anies sendiri ini sudah berlangsung di banyak provinsi, di banyak kota. Boleh nggak sih tolong dijelasin kira-kira apa yang menjadi indikator tim dan Pak Anies sendiri juga memilih akhirnya kayaknya kita harus Desak Anies di sini gitu, kayaknya di sini. Kira-kira indikatornya apa gitu Mas? Oh iya, satu hal lagi yang saya ingin sampaikan itu adalah bahwa Desak Anies ini ibaratnya panitianya atau yang terlibat di situ bukan hanya yang dari pusat loh ya, bukan hanya dari tim kampanye saja, tetapi komunitas-komunitas anak muda setempat di daerah itu juga terlibat, sehingga ketika masa kampanye itu sebenarnya dalam tanda kutip ada kompetisi antara berbagai daerah itu untuk membuat Desa Anies gitu ya. Mereka berlomba-lomba itu untuk mendatangkan gitu ya, mendatangkan Anies untuk dihadirkan dalam sebuah format, salah satu adalah Desa Anies itu. Sehingga ya tentu nanti tim dari misalnya sekretariatnya Mas Anies atau tim Nasnya itu kan kemudian melakukan asesmen kan, sesuai dengan skala prioritas kampanyenya, sesuai dengan kemudahan aksesnya di tempat itu dan sebagainya, banyaklah faktor lah yang kemudian akhirnya menentukan hari ini tanggal sekian di kota A, hari ini di kota B, dan seterusnya begitu. Dan satu lagi adalah pertimbangannya, jadi ya tentu sesuai dengan keadaan setempat. Kadang ada permintaan belum tentu bisa dipenuhi untuk bikin event karena misalnya keterbatasan tempat ya. Nah, sehingga memang walaupun misalnya kadang hadir di tempat itu, kadang nggak ada Desa Anies juga, karena bisa jadi tim kampanye setempat itu punya pertimbangan lain misalnya. Nah, itu kadang ya kita nggak bikin. Atau kadang memang sengaja untuk bikin Desa Anies di suatu tempat karena misalnya permintaannya sangat tinggi dan kemudian kita ingin mengadres isu spesifik yang terkait dengan daerah tersebut misalnya. Nah, itu biasanya ya akhirnya kemudian ada request dan kemudian ada yang memang isu tertentu yang terkait dengan daerah tersebut itu diangkat untuk menjadi bahan diskusi. Nah, harapannya ketika isu itu diangkat, maka itu menjadi tadi janji politik terhadap daerah tersebut begitu. Jadi polanya begitu. Boleh tolong kasih contoh nggak sih Mas, banyak faktornya itu mungkin salah satunya yang paling berkesan gitu. Kira-kira mungkin di kota ini mungkin ada satu hal yang ngebuat akhirnya ini kota sepertinya harus didatangkan gitu. Misalnya apa gitu Mas? Misalnya waktu itu Jogja ya. Jogja itu kan ini kota pelajar, kota tempat Mas Anies juga tumbuh, Mas Anies juga kuliah di situ, antusias begitu tinggi gitu ya. Lalu ya ketika ada jadwal kampanye ke sana kan ada yang bikin Desa Anies ini tiba-tiba proses menjelang hari H itu dihambat. Jadi tempatnya nggak dapat izin gitu ya. Dan selalu polanya begitu.
Akhirnya tiba-tiba geser, ya kelabakan lah ceritanya panitia di sana kan. Gimana ini udah H-1 apa kurang berapa jam gitu, tempatnya nggak boleh. Akhirnya udah putar otak mereka, tiba-tiba ada seorang yang punya tempat, kalau nggak salah pengusaha ayam goreng yang punya cabang di mana-mana, dan pengusaha ini punya gedung gitu ya, kayak gedung ruang pertemuan mungkin untuk yang biasa disewakan untuk manten atau apa gitu. Dia menyediakan tempatnya gratis. Oh, gratis ya ternyata? Gratis. Jadi disediakan tempatnya, ya akhirnya ya mau nggak mau kan harus datengin, gimana coba ya kan? Sudah dikasih, kemudian antusiasme begitu tinggi, hambatannya begitu, dan kejadian-kejadian begini itu hanya di Lombok juga begitu. Yang tadinya mau di Taman Budaya akhirnya harus digeser di sebuah kafe. Waktu itu kita lagi ngerintis kafe pejuang di Lombok gitu ya, belum jadi. Ya hanya geser di situ, tempat UMKM gitu, di tempat terbuka gitu. Berarti itu menjadi salah satu bentuk gangguan lah ya dalam berjalannya Desak Anies. Iya, tapi ada hikmahnya begitu. Gangguan itu menimbulkan simpati. Jadi hikmah itu datang di belakang. Jadi orang jadi, oh kenapa diganggu? Pasti ada sesuatu yang bernilai kan begitu ya. Kan begitu ya. Kenapa dihambat? Kenapa mau dibegal? Oh berarti bernilai di dalamnya kan begitu. Dan masyarakat, orang itu kan melihat ada nilai di situ, maka saya harus datang, saya harus ikut terlibat di situ, kan begitu. Jadi kira-kira begitu. Dan selalu yang saya mengikuti hampir mungkin lebih dari 80-90% ya Desak Anies di seluruh Indonesia waktu itu, dan yang saya rasakan itu meng-hive orang sangat tinggi. Orang berburu datang berdesak-desaan ya untuk bisa datang foto, bertanya, berdiskusi begitu ya, begitu. Yang saya rasakan begitu. Oke Mas, di salah satu kampanye Desak Anies itu ada yang sedikit membekas di hati saya, itu mengenai Desak Anies yang kalau tidak salah itu ada di Jakarta, di mana ada ibu-ibu yang akhirnya memperjuangkan RUU PRT. Nah itu kan akhirnya Pak Anies sendiri pun mengiyakan jikalau Pak Anies juga terkejut kalau misalkan RUU PRT ini ternyata sangat begitu penting. Nah lalu apakah ini menjadi salah satu pesan yang mungkin akhirnya membuat Pak Anies sadar bahwa ternyata masyarakat ini memang membutuhkan bentuk komunikasi yang tidak hanya linear tapi juga harusnya dua arah dari tokoh pemimpin gitu. Iya dong, betul. Dan kan nggak pernah terbayangkan ya ada aspirasi yang itu tentu yang menyampaikan aspirasi itu kan pasti dari kalangan yang selama ini dilihat sebelah mata, yaitu para pembantu rumah tangga. Dan kalau di kota metropolitan seperti Jakarta itu kan memang tidak ada regulasinya selama ini, gitu. Bosnya mau gaji berapa, maka sering kali ada kekerasan, gajinya nggak standar, kan begitu ya, jam kerjanya nggak ada aturannya, ya. Nah, hal-hal begitu kan kemudian mencengangkan. Dan ini penting bagi seorang politisi untuk tahu kenapa? Karena once dia appointed, duduk dalam sebuah posisi political office, dia bisa ngubah, dia bisa membuat peraturannya sehingga bisa lebih memartabatkan asisten rumah tangga ini. Dulu pernah kita lakukan itu misalnya di Jakarta ketika sebelumnya pemerintah memperlakukan warga miskin kota di Jakarta, ya kampung-kampung yang disebut dengan kumuh miskin, kumuh padat itu dengan semena-mena. Begitu Pak Anies dapat posisi politik sebagai gubernur, maka dia bisa bikin policy, kebijakan, peraturan yang justru bukan mengusir mereka, tapi memartabatkan kaum miskin kota itu. Dan itu contoh begitu ya. Itu dapatnya dari mana? Ya dari interaksi langsung dengan mereka. Begitu. Oke Mas, mungkin ini sebenarnya saya banyak ingin tahu mengenai Desak Anies, cuman ada keterbatasan waktu. Cuman di sini saya ingin bertanya sekali lagi, mungkin sebagai pertanyaan penutup,
Ini kan mohon maaf, Pak Anies kan tidak maju sebagai presiden di periode ini, terus juga tidak maju ke pilkada. Kira-kira apakah desak Anies ini akan tetap berlangsungkan, dijalankan? Dan apakah hanya di tempat-tempat tertentu atau mungkin akan seperti desak Anies yang mungkin mendatangkan kota-kota di Indonesia? Let's see ya. Ide dasarnya sih tetap jalan, tetapi barangkali soal nama, soal kemasan, branding itu barangkali bisa beda-beda. Tetapi substansi dasarnya itu tentu menurut saya sih bukan akan, tetapi wajib terus dijalankan. Dan apalagi sekarang juga banyak juga yang mengadopsi. Lu pilkada DKI ini yang Anies sendiri dihambat, itu kontestan-kontestannya yang sekarang ini itu kan pakai juga itu. Iya sih. Bahkan mereka dalam tanda kutip meng-hire meng-hire ex orang-orang yang terlibat kemarin itu untuk mereka hire kan berarti dibayar untuk membuat model kampanye ala Desa Anies, tentu dengan branding yang lainnya. Itu satu sisi positif, satu sisi kan sebuah bentuk pengakuan bahwa ya model ini keren, cocok untuk anak muda, dan semakin banyak yang bikin begitu saya kira juga akan semakin bagus, karena kemudian orang bisa meminta pertanggungjawaban dari kandidat ya untuk dimintain pertanggungjawabannya. Dan saya kira itu menjadi tugas moral kita juga untuk di samping untuk meneruskan ide-ide gagasan model Desa Anies, juga kita harus nanti selangkah lebih maju untuk mencari kreasi-kreasi baru. Saya kira itu kreasi-kreasi baru di dalam model-model kampanye, sehingga lebih mencerahkan, lebih edukatif, lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan yang terpenting adalah lebih untuk mendorong menghindari politik transaksional membeli suara. Baik Mas Yozin, terima kasih banyak atas informasi yang mungkin saya juga baru tahu setelah duduk bersama dengan Mas hari ini. Benar-benar pejuang politik. Siap. Oke, terima kasih atas waktunya Mas. Sudah sangat menyita waktu Mas Yozin sangat banyak, dan ini juga sangat informatif. Oke, baiklah teman-teman, kita sudah berada di ujung waktu. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Akan saya tunggu ya. Pejuang bukan hadapi.